memalukan. Baru kali ini Milenia Taksi menerima komplain dari customer. Saya sangat kecewa dengan kinerja Pak Aldi yang tidak bisa menjaga kenyamanan customer taksi kita, Pak. Saya minta maaf, Bu. Ini semua bukan faktor kesengajaan. Kebetulan anak saya tadi cuma nangis saja. Tapi saya janji hal itu tidak akan terulang lagi kok, Bu. Saya bisa mengerti kalau ini memang bukan faktor kesengajaan. Tapi Pak Aldi harus ingat, kenyamanan pelanggan itu harus diutamakan. Kita harus memberikan servis yang terbaik pada pelanggan. Iya, Bu, saya mengerti. Saya janji saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Tapi saya mohon, jangan pecat saya, Bu. Janji saja tidak cukup, Pak. Harus dengan bukti. Kalau besok Pak Aldi masih bekerja dengan membawa anak, sebaiknya Pak Aldi nggak usah masuk kerja lagi. Berarti Anda bukan orang yang kami cari. Baik, Bu. Saya mengerti. Terima kasih. Ya Allah. Terus siapa yang akan merawat kamu, sayang? Pak, tolong angkot ini jangan diparkir di sini, Pak. Sekarang Pak Satpam, tolong pindahin mobil saya ya. Tolong parkirin. Tunggu. Bapak ini siapa nyuruh-nyuruh saya untuk parkirin angkot ini? Masya Allah, Pak Dion. Iya, saya Dion. Dan sekarang saya minta tolong sama Bapak untuk memarkirkan angkot saya. Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak tahu, Pak, kalau angkot ini yang punya Pak Dion. Tolong ya, Pak, jangan pecat saya, Pak. Udah, santai aja. Saya nggak bakal pecat Bapak kok. Sekarang Bapak parkirin angkot saya ya. Saya ada meeting penting sama Anita. Baik, Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak Dion ini side jobnya jadi supir angkot ya, Pak? Justru Bapak salah. Justru menjadi sopir angkot adalah kerjaan full time saya. Kerja di kantor inilah yang menjadi side job saya. Udah, parkirin sana. Baik, Pak. Selamat siang, Anita. Dion, akhirnya kamu datang. Aku dari tadi nungguin kamu loh. Sorry, aku harus narik angkot dulu. Kalau aku nggak narik, aku nggak bakal dapat setoran hari ini. Pagi-pagi itu kan biasanya angkot aku penuh. Orang kan lagi pada berangkat kerja. Ya udah nggak apa-apa kok. Aku cukup senang kamu nggak pakai seragam angkot kamu yang kotor itu. Harga diri kamu kan bisa jatuh. Anita, yang membuat harga diri seseorang turun itu bukan karena pakaiannya, tapi karena akhlaknya. Percuma kamu pakai dasi, pakai jas, pakai baju bagus, tapi kalau kelakuan kamu buruk juga nggak ada gunanya. Terus apa yang bisa aku bantuin buat kamu di sini? Iya itu dia. Jujur aja aku nggak tahu kamu bisa ngapain di sini ya. Jadi terserah kamu mau ngapain di sini. Anita, sebagai seorang pemimpin, kamu harus tahu mau dibawa kemana perusahaan ini. Dion, aku tuh pengen fokus jadi model. Aku nggak ngerti bisnis kayak ginian. Jadi aku minta tolong sama kamu untuk ngurus semua ini. Ya udah kalau gitu, berapa kamu akan gaji aku? Ya terserah kamu berapa. Kamu maunya berapa? Aku bebas. Aku juga terserah kamu sih mau gaji aku berapa. Cuma satu hal aku minta sama kamu, semua penghasilan aku itu kamu tolong sedekahkan ke panti asuhan. Ke panti asuhan? Dion, angin apa sih yang bikin kamu berubah drastis kayak gini? Dion, kamu itu licik banget. Kenapa jadi kayak gini sih kamu sekarang? Anita, semua orang tuh berhak untuk bertobat. Termasuk juga kamu. Kamu tahu nggak, aku benar-benar berharap kalau kamu juga bisa bertobat seperti aku. Karena aku nggak mau kamu terlambat. Sekarang pintu tobat masih terbuka luas buat kamu. Jadi aku berharap kamu bisa pikirkan baik-baik. Aku jadi bingung deh sama kamu. Dulu itu kamu pebisnis licik yang pernah dipecat gara-gara korupsi kan? Kamu mau tahu apa rahasia aku bisa berubah sampai kayak gini? Ya, apa itu Dion? Najwa, Anita. Dia yang udah merubah aku sampai jadi seperti ini. Dia yang udah membuka pintu hati aku dan juga mata aku. Andai aja di dunia ini ada banyak orang seperti Najwa.
dunia ini pasti akan lebih tenang. Dan aku sangat berharap salah satu orangnya itu adalah kamu, Anita. Yasin wal Qur'anul Hakim innal minal mursalin ala siratim mustaqim Rehan, Ibu datang. Assalamualaikum, Mbak. Jangan sentuh saya. Kamu ini pasti istri mudanya Indra Syahputra kan? Iya, Mbak. Ibu, tolong tenang. Ibu sedang ada di rumah duka sekarang. Rehan, perempuan ini harus tahu. Kalau ibu datang ke sini, bukan untuk melayat. Tapi karena ibu dipaksa oleh istri kamu. Iya, tapi ibu harus tenang. Jangan berteriak-teriak. Tidak enak kan dilihat orang. Kita semua berduka di sini. Rehan, kamu jangan berpikir bahwa ibu tidak berduka. Ibu ini sangat berduka. Tapi ibu sangat berduka karena melihat kamu duduk di sebelah perempuan ini. Bu, tolong mengerti sedikit. Tolong maklumi, Bu. Dan jangan ibu bersikap seperti ini. Rehan, kamu jangan pernah memohon kepada ibu untuk memaklumi keadaan di sini. Kamu harus tahu, perempuan inilah yang membuat kamu itu menumpang di rumah Aldi. Dan karena perempuan ini juga, ibu jadi bercerai dengan ayah kamu. Dan perempuan ini juga yang membuat semua malapetaka yang terjadi pada ibu selama ini. Maaf, Mbak. Alangkah baiknya kita bicarakan masalah ini nanti ya. Kamu itu juga tidak berhak berbicara dengan saya. Kamu pikir saya mau duduk-duduk dan ngobrol sama kamu membicarakan tentang masa lalu? Hah? Asalkan kamu tahu, selama ini saya tidak pernah mencari Indra Syahputra. Itu karena saya tidak sudi melihat wajah kamu. Bunda, kalau Bunda nggak nyaman di sini sebaiknya kita pulang. Ayo Bunda. Rehan, kita pulang. Tidak, Bu. Aku masih harus mendoakan ayahku dulu, Bu. Baik, selesaikan doa-doa kamu. Setelah itu, kita langsung pulang. Pak, silakan Pak. Makasih ya. Mari Pak. Mari Pak. Waduh, orang zaman sekarang ada-ada aja ya. Udah ganteng, kaya, pakai jas, duitnya banyak, tapi hobinya kok narik angkot ya. Bener-bener udah kebanyakan duit itu kali.